Kan saya kalau semua nggak bisa. Memang satu dua ekspektasi ada yang jualannya punya sama. nah itu jadi Betul yang dibilang tadinya kita punya standar untuk nah itu maksud aku kayak gitu kan anak aku itu bukan wawancara sama si orang ternyata bisa jadi problem solving loh jadi kan mengangkat masalahnya dari problem solving mereka gitu loh dan diolah ini kan jadi hasil output penelitian gitu loh iya kayak gitu aja Pak satu sih Udah siap? Sudah siap. Ini kelompok berapa ya? kelompok satu Pak Kelompok 1 ya. iya Dwi, Najwa, Francisca, Adinda. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Haris, Pak Yosua, Bu Imas dan Bu Yanita. Alhamdulillah turut hadir dalam presentasi hari ini. Teman-teman kelompok 1, kalian hari ini akan mempresentasikan dan melaporkan terkait bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah kalian kerjakan selama 100 semester ini. Nanti kalian punya waktu sekitar 15 menit yang akan dihitung oleh Pak Yosua, dan nanti setelah 15 menit selesai kalian akan mendapatkan masukan, tambahan, konfirmasi dan lain sebagainya dari para dosen pengampu. Bapak Ibu dosen pengampu, untuk sekarang ada satu anggota yang tidak hadir atas nama Michael Franz OP karena yang bersangkutan saat ini dirawat di RS karena sakit demam berdarah. Sehingga nanti ujiannya saya serahkan kepada para dosen pengampu untuk bentuk evaluasinya mau seperti apa, apakah mau tes tulis, tes apa dan lain sebagainya, serahkan ke dosen pengampu yang bersangkutan nanti akan menghadap ke Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini akan presentasinya 4 orang, Dwi Meliani, Najwa, Francisca dan juga Adinda. Sudah siap? Mau berdoa dulu? berdoa dulu ya Pak Berdoa dulu, berdoa dipersilakan. Oke, baik. 15 menit untuk kelompok 1 dimulai dari sekarang. baik selamat pagi kepada Bapak sekalian kami dari kelompok 1 ingin memaparkan terkait hasil dari PBL mengenai UMKM APJ. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk anggota dari kelompok 1 sendiri ada saya, Francisca Natalia dan juga teman saya Putri, saya Dwi dari teman-teman saya Dina Masya Putri. Selanjutnya kami akan membahas tentang analisis dan identifikasi bisnis berhadap ya. Untuk sejarah singkat APJ sendiri merupakan makanan sepatu yang berdiri pada tahun 2012 dan memiliki brand sepatu yang bernama Sepatu yang didirikan tahun 2020 dengan legalitas NIB dan modal awal sebesar 5 juta. Untuk identifikasi masalah UMKM sendiri, yang pertama itu mereka terhalang dengan keterbatasan bahan baku, yang kedua mereka ini untuk sosial medianya tidak terstruktur, yang ketiga ini mereka jika ingin mengekspor barang mereka melalui perantara ketiga, dan yang keempat yang terakhir ini mereka ini tercatat keuangan yang kurang baik. Jadi coba bisa dilihat sekali. Oke, lalu selanjutnya ada solusi dari masalah yang tadi telah diidentifikasi. Untuk solusi pertama, apabila Ella Project mengalami keterbatasan bahan baku, Ella Project dapat melakukan teknis switching. Lalu yang kedua, untuk sosial media, Ella Project dapat mengembangkan sosial medianya dengan mendesain ulang feeds mereka. Lalu untuk yang ketiga, Ella Project juga dapat melakukan pencatatan itu si melalui PMDK dan sepatu. Dan yang terakhir untuk pencatatan, Ella Project dapat menyusun laporan keuangan itu di Microsoft Excel agar lebih terstruktur. Untuk selanjutnya itu solusi aspek keuangan di sini. Ella Project lepas sampai ke banyak hal, dan yang kedua adalah melakukan custom sepatu kepada customer, yang ketiga adalah berkualitas tinggi dan harga terjangkau, dan yang keempat fungsi itu dengan SDM yang berkualitas. Selain itu, satu kelemahan Ella Project ini memiliki kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi, lalu kesulitan untuk mengembangkan frameworknya di sosial media, dan ingin mengekspor langsung ke luar negeri tetapi terkendala bahasa, dan kesulitan beradaptasi dengan digital marketing. Kalau untuk opportunity-nya adalah
Project sudah melakukan ekspor kepada negara Singapura. Terus perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menjadi peluang untuk Project ekspansi di pasar online. Lalu Instagram dan juga di TikTok menjadi peluang bagi Project untuk mengikuti tren dan pelatihan di pemerintah seperti digital marketing dan juga bahasa Inggris. Lalu threads-nya adalah saat pada saat pandemi COVID-19, Project mengalami penurunan penjualan dan juga keterbatasan bahan baku serta peningkatan biaya produksi dan juga perubahan selera konsumen. Iya, saya nanti. Baik, selanjutnya di sini ada analisis strategi dari SWOT yang sebelum dijelaskan. Yang pertama di sini ada strategi SO. Di sini ada 4 poin, namun pada intinya kami menyarankan kepada Project supaya dapat mengikuti program pelatihan dari media dari pemerintah supaya dapat memperluas jangkauan pasar. Makanya dia aneh mesti dia bertanya-tanya, kok bawa buku? Lalu untuk yang kedua ada strategi WO. Di sini kami menyarankan supaya Project juga dapat mengikuti pelatihan bahasa Inggris ataupun menggunakan sebuah aplikasi penerjemah seperti Dictionary untuk membangun hubungan dengan pelanggan di luar negeri. Karena sebelumnya Project ini pernah melakukan ekspor ke luar negeri. Lalu yang ketiga untuk strategi ST di sini kami menyarankan supaya Project juga dapat melihat peluang dari sosial media terkait tren model sepatu saat ini untuk melihat apakah ada perubahan selera konsumen atau tidak. Lalu terakhir untuk strategi WT di sini kami menyarankan juga supaya Project dapat mengeksplorasi terkait fitur di sosial media untuk mengefektifkan dan juga mengaktifkan sosial media sampai menjadi lebih bermanfaat. Oke, untuk bab itu manajemen produksi UMKM, metode peramuan dan juga produksi dan kegiatan produksi. Santai aja gitu. Oke, di sini ada penghitung jumlah produksi di sini diawali dengan bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2024 dengan jumlah produksi yaitu 9.550. Jadi cuma kata-kata surat. Oke, lalu selanjutnya di sini kami juga menghitung jumlah produksi data Project. Di sini kami mengambil sampel selama 16 bulan dari bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2024 dan selama itu kami mendapatkan persentase sebesar 27,73% dan itu tidak produktif. Lalu di sini juga ada penyesuaian produktivitas setiap bulannya. Selanjutnya kami menganalisis titik nanti awal Project akan menentukan produktivitas pada beberapa 5 variasi berikut. Yang pertama ini ada variasi 130.000 dengan BP UNIT ini sebesar 152 dengan BP rupiah 19 juta. Dan untuk variasi 120 BP UNIT 148 unit dengan BP rupiahnya 17 juta. Untuk variasi 100.000 untuk BP UNIT 215 dengan BP rupiah ini 21 juta. Untuk selanjutnya ada variasi 90.000 di mana BP UNIT 281 dengan BP rupiahnya 25 juta. Dan untuk variasi 85.000 untuk BP unitnya 299 dengan BP rupiahnya 25 juta. Baik, selanjutnya sini ada perhitungan untuk wilayah ekonomi. Untuk wilayah ekonomi sendiri kami menghitung dengan pembandingan harga. Ada dua perhitungan. Untuk yang pertama dengan variasi harga 130.000 dan 85.000. Di sini kami masukkan data-datanya terkait unit yang bekerja dan juga ada waktu untuk menyelesaikan sepatu dalam sehari. Selanjutnya untuk perhitungan yang kedua ada variasi harga 120.000 dan juga 90.000. Untuk hasilnya sendiri pada ZA di titik 1,6 sejumlah 61.766 yaitu visible area termasuk produksi yang paling menguntungkan. Jadi Project akan memproduksi yang menguntungkan dengan jumlah tersebut dengan variasi harga 120.000. Oke, yang selanjutnya itu analisis prediksi penjualan atau sales forecast. Di sini dimulai dari bulan Agustus 2023 hingga November 2024, di mana di sini melakukan prediksi selama 12 bulan ke depan dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, A sama dengan X1 dan B sama dengan X2 per X1 per N. Di sini dimasukkan rumus Y dan terlihat pada angka sales forecasting untuk 12 bulan ke depan yaitu mengalami penurunan karena kami tidak memasukkan penjualan pada bulan Desember yang dimana ada hari perayaan Natal dan juga tahun baru. Baik, selanjutnya sini ada analisis dari strategi untuk pemasarannya. Untuk yang pertama dari segi analisis lingkungan internal. Dari segi manajemen sini, Project mempersiapkan sistem karyawan gabungan yang dibagi menjadi 3 divisi. Ada tukang nafas, tukang tarik dan juga tukang pembuat. Lalu yang kedua untuk pemasarannya, Project bekerjasama dengan 11 toko yang ada di beberapa daerah untuk penyelesaian bahan baku. Lalu yang ketiga untuk pemasarannya, Project sendiri bekerjasama dengan toko atau brand lain. Namun untuk shoppernya sendiri, namun untuk meningkatkan brand awareness-nya, Project dapat mengembangkan shopper. Lalu untuk persaingan di sini, kami menganalisis dari beberapa online shop yang ada di shop. Lalu dari segi masyarakatnya
sendiri, Ella Project ini telah memberdayakan masyarakat di sekitar rumah produksi karena telah merekrut mereka sebagai karyawannya. Dan terakhir untuk konsumen sendiri, Ella Project maupun Shopee juga menargetkan wanita dengan rata-rata usia yang sering memesan itu 21 sampai 30 tahun. Selanjutnya untuk lingkungan eksternal di mana kita mengambil sampel dari analisis TikTok dan juga Instagram di mana mereka ini kebanyakan wanita yang berusia 21 sampai 24 tahun. Kemudian ekonomi Indonesia saat ini sedang baik-baik saja, dan untuk teknologi yang sedang dipakai untuk produksi sepatu itu menggunakan direct Indonesia. Dan untuk sosial politik di mana pemerintah ketika melakukan kebijakan maka akan mempengaruhi UMKM. Selanjutnya ada budaya, di mana budaya Indonesia ini ketika menggunakan sepatu seperti high heels maka digunakan di acara-acara formal. Dan untuk analisis bauran pemasarannya, di sini ada produk di mana Ella Project menawarkan beberapa variasi dan juga menawarkan pembuatan sepatu secara custom. Dan untuk place-nya ini, untuk rumah produksi ada di Lenteng Agung. Untuk penjualannya ini secara B2B dan B2C, penggunaan media sosial yaitu seperti WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok. Untuk price sendiri bervariatif, dan untuk promosinya ini melalui sosial media yaitu TikTok dan Instagram. Oke, di sini ada riset pasar, ada 3 poin utama, itu rancangan riset pasar di mana di sini preferensi konsumen melalui Google Form pada waktu 28 Oktober sampai 22 November 2024 dengan target 100 responden wanita, dan data mencakup ukuran, warna, bahkan model dan harga serta preferensi pembelian online atau offline. Dan metode pengambilan data itu ada 2 metode, yaitu wawancara secara langsung dengan owner Ella Project dan juga melalui hasil Google Form dalam bentuk pie chart. Dan yang ketiga adalah hasil riset pasar, yang dimana hasil riset ini digunakan untuk saran kepada pihak Ella Project. Selanjutnya di sini ada analisis SEP di mana untuk menentukan segmentasi pasar kita menggunakan segmentasi demografi, geografi, perilaku, dan psikografi. Untuk targeting di sini kita menargetkan untuk wanita berusia 21 sampai 30 tahun dengan pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Untuk positioningnya, proyek sendiri memiliki kelebihan yaitu dapat memproduksi sesuai keinginan customer ataupun custom dan juga kemampuan sepatu. Lalu selanjutnya di sini ada strategi bauran pemasaran 4P atau market media. Di sini yang pertama pada bagian produk, Ella Project dapat mengkolaborasikan produksinya untuk berjualan di Shopee. Lalu untuk price-nya, Ella Project dapat memanfaatkan brand Shopee ini untuk berjualan di e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Lalu untuk bagian price-nya di sini pada Ella Project itu dapat menetapkan strategi harga personal. Lalu pada Shopee dapat menetapkan strategi harga promosi. Lalu pada bagian promosi di sini Shopee dapat melakukan promosi pada tanggal hari kembar ataupun lagi live stream TikTok. Jadi di sini bagian dari teknologi dan digitalisasi UMKM. Di sini kami sudah mengembangkan sosial media di Ella Project baik di Instagram maupun TikTok untuk mengembangkan feed Instagram dan juga membuat konten yang lebih menarik. Selain di Ella Project, kami juga mengembangkan sosial media dari Shopee baik di Instagram maupun TikTok, dan juga mengembangkan e-commerce yang sebelumnya pernah berhenti itu yang bisa dijalankan kembali, yaitu di Shopee dan juga di TikTok Shop. Baik, lalu berikutnya di sini ada konten-konten video yang kami buat yang kami upload di Reels dan juga TikTok. Di sini kami juga mengedit menggunakan aplikasi CapCut. Lalu di sini ada story Instagram yang kami masukkan ke highlight, dan juga di sini kami mengedit menggunakan aplikasi Canva. Setelah kami mengembangkan akun Shopee selama 2 bulan, kami berhasil mendapat reach account Instagram Shopee sebanyak 9.031 kawan. Selanjutnya kami menerapkan Excel untuk perhitungan atau memasukkan data keuangan yaitu dengan menggunakan rumus sederhana seperti tanda, bagi, kurang, kali, dan juga sum dan average. Selanjutnya untuk memudahkan informasi, kami juga menggunakan diagram untuk mengetahui informasi lebih rinci mengenai cash flow sederhana dan juga penjualan. Baik, di sini untuk menentukan karakter dari desain Ella Project maupun Shopee. Untuk karakter dari Ella Project sendiri, kami menyesuaikan dari logo Ella Project yang menggunakan penerapan warna seperti hijau. Sedangkan untuk Shopee kami menerapkan warna yang seperti ceria kayak seperti pink, ungu untuk menarik minat konsumen. Lalu selanjutnya sebelum membuat Google Sites, di sini kami membuat struktur navigasi yang terlebih dahulu sebagai berikut. Di sini kami membuat 2 struktur navigasi. Yang pertama ada struktur navigasi Ella Project yang terdiri dari 4 menu. Ada menu kontak, tentang kami, beranda, dan juga cara pemasaran. Lalu pada struktur navigasi Shopee di sini ada 5 menu. Ada menu kontak, home, katalog, official store, dan juga testimoni. Oke, untuk step selanjutnya itu membuat desain tampilan pada Google Sites. Di sini ada desain tampilan untuk Google Sites Ella Project, di mana untuk bagian pertama itu ada beranda,
Selanjutnya ada tentang kami, proses dan cara pemasaran, dan juga kontak kami. Dan berikut ini adalah desain tampilan Google Site dari sepatu. Yang pertama adalah home, lalu katalog, official store, testimonials, dan juga kontak. Dan berikut ini adalah tampilan Google Site dari LA Project. Dan di sini bisa dilihat untuk desain proses pemasaran di LA Project ini kami mendesain menggunakan Canva. Selanjutnya berikut ada Google Site dari sepatu. Di sini juga seperti official store dan juga kontak kami mendesain menggunakan Canva. Oke, baik. Lalu selanjutnya di sini kami juga menggunakan aplikasi Glasswave untuk project dan juga sepatu. Jadi aplikasi Glass ini adalah aplikasi yang di dalam itu terdapat beberapa link dan tujuannya adalah untuk memudahkan calon customer terintegrasi kepada e-commerce dan juga konteks dari project dan sepatu. Oke, lalu kesimpulan pada presentasi kami pada hari ini adalah Project adalah sebuah maklumat sepatu yang ada di Lenteng Agung dan memiliki brand bernama Sepatu yang telah berdiri selama 12 tahun dan kami di dalamnya terdapat masalah yang kami identifikasi dan kami bantu permasalahan tersebut. Lalu setelah itu kami memberikan saran agar untuk menerapkan teknologi agar lebih efisien dan Gaji kita nggak dikasih. Baik, sekian pemaparan dari kami. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, kita sama. Baik, oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu konfirmasi perbaikan revisi dari parameter pengampu. Oke ya. Silakan mungkin Pak Yosua. Dapat hasil lalu kamu simpulkan atau kamu simpulkan saja prosesnya. Kalkulasinya satu-satu ya per bulan gitu. Kamu bilang di sini tidak ada menyentuh angka di atas 0 ataupun 1. Tidak ada apa yang menyentuh di angka di atas 0. Setelah 0 itu berapa? 1 kan? Di antara 0 dan 1 kan 0,. Kalau tidak ada yang menyentuh angka di atas 0 ataupun 1, tanggung saya 0,29 itu di bawah. Tapi kalau tetap ya tidak ada yang menyentuh, artinya bukan kata-katanya yang ada di mana tidak menyentuh ataupun 1 ya otomatis. Jadi kalau begini kesannya adalah tidak ada yang menyentuh apa bisa mengatakan sudah sebenarnya masih di dalam range 1 sampai 1. Mungkin dengan seperti itu ya, yang menyentuh angka dari 1. Kamu mau tanya apa? Mau tanya apa? Tidak ada mencapai angka 1. Tidak ada mencapai itu semua di dalam range-nya semua. Dalam 3 teknik ini kalau kita melibatkan penggunaan sumber daya manusia yang efisien dan itu karena itu memproduksi produknya tidak menggunakan bahan. Bagaimana kamu menyimpulkan bahwa kita menggunakan teknologi itu menjadi Pusat pembuatannya kan secara manual semua ya Kak. Jadi semuanya itu ditunggu satu-satu sampai kerintal. Jadi itu yang bikin lama gitu. Pengerjaannya tidak efisien. itu kan berarti kamu mendapatkan itu dari mana? Kita datang langsung ke Kak. Terus kan kamu bilang bahwa karena tidak pernah hasil, terima lama gitu ya. Ada di data yang menyatakan bahwa ini buat supaya ini kuat itu ada buktinya. Ketika pakai mesin, misalnya bandingkan dengan kondisi sekarang. Kalau kita pakai mesin, printnya berapa hari? Contoh, 4 hari. Kalau pakai mesin, cepat. Dari mana saya tahu lebih cepat? Pakai mesin 2 hari. Kurang tahu. Sehingga ketika nanti si UMKM ini membaca atasnya, maka mensandarkan pada saat menentukan ada tabel. Saran atau saudara harus menyesuaikan diri.
seberapa efisien sih ketika menggunakan teknologi digital tetapi menunjukkan teknologi dan yang sekiranya bisa mereka beli cuma teknologi yang terlalu canggih yang sebenarnya pembandingnya juga yang baik misalnya dari dulu orang-orang yang skalanya mereka rata-rata sih saya bukan ini maksudnya sangat teknis banget paling enak kita membandingkannya dan lebih jelas kamu data masalahnya kan juga jauh tidak pakai mesin kamu kasih solusi data pembantu dari BEP kamu gimana variasi BEP ini? Kita melalui variasi harga Pak. Karena untuk variasi produknya sendiri mereka kan custom ya Pak ya, jadi variasi itu terlalu banyak, jadi kami mengambil variasi harga yang best seller Pak. Biasa begini kamu bilang biaya tetap yang dimaksud biaya tetap itu Di sini ada, saya masukkan biaya tetapnya itu di mana nih berarti di sini ada di lampiran ada Pak. Ada biaya gedung, berapa biaya meter website. biaya tetap ini biaya tetap juga ada Ada. di sini apa biaya tetapnya apa ini? Gedung Pak, terus juga Ada nggak di berbagai ini? tidak ada Pak, Excel. Adanya di Tapi ini juga gedung pasti ada yang baik. gedung, website dan juga itu tuh presentasi Website. ya website mereka itu ada website kayak WordPress, jadi kayak bayar gitu Pak. Jadi per bulannya mereka per tahunnya mereka bayar. Hanya tiga. Iya. Gedung, website dan juga listrik. Pegawai kamu Variabel Pak, karena mereka gajinya itu sesuai mereka produksi stoknya berapa. tahu sih aja. Semuanya kan dulu Pak. Dari itu juga dari puasa. Masa ya? Dia bayar duitnya nggak? Seminggu, jadi misalkan saya Selalu kerjanya ya harganya berapa? Saya seminggu berapa? sesuai unit kerja Pak. Jadi misalkan saya bagian apa, nanti setiap produksi satu pasar itu dibayar 5.000. Jadi dia punya standar nggak untuk menjual sebuah produk berapa? Minimal untuk 1 bulan ya Pak. Atau 1 minggu deh? 1 minggu. Nanti biasanya per harinya Minimal. 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 Kalau gitu harusnya bayarannya juga ada standar bawah. Tapi nggak mungkin kan dia di bawah biasanya orang tadi saya bilang sesuatu yang terkait dengan motor terus akan harus kan bagus meskipun dia sebenarnya hanya menunggu tempat pun berdasarkan sesuatu kan tunggu spirit terus variabel costnya apa aja ya? Ada foto nanti kalau ada di kelempeng tempatnya bawah itu namanya tidak sampai tapi nggak tahu banyak yang terlambat jadi kita udah nggak tahu apa lagi Sekarang Wak, ya, ada yang sama yang beta harus bangun kan beta sih Pak. Hariannya saya ngambil 5.000. meta dari Jadi kayak otomatis AI-nya gitu. kan masih ada varian ada kamu nggak ini harga atau Jadi itu Samsung doang ya. oh variannya dari harga Semua harga. ada berapa berarti Rumah kerja. Harganya banyak, jadi tapi saya ngambil 5 yang biasa Ini kan? yang sudah saya sebutkan di awal. ini custom banget Jelas banget, aku mau share, jadi ketemunya nanya AI. bahannya kamu semua dalam Iya. Jadi untuk variasi harga yang membedakannya itu yang harga kan pengapaannya 100.000 ya Pak. Dari harga 120 sampai 130 itu yang pembedanya Bisa di harga pojok kalau Pak Heri. aksesorisnya Pak. oke berarti kamu ambil 5 ya Oke, kita menggunakan orangnya berarti ada siapa? Berarti kita menggunakan mobil kita bisa melakukan
Tapi kalau di schedule presentasinya sih aku bagi setengah tiga waktu Indonesia ya. Tapi kan aku juga nggak cuma kalau di luar aku standby itu di setengah. Jadi ada beberapa perusahaan atau brand itu kan mereka punya produk sendiri, ada yang lain nggak punya produk sendiri Enggak, ini itu faktor satu. Kalau yang ini untuk Jadi prosesnya adalah sepatu ada. Ini tapi tidak dari nol kan sepatunya. dari Dari nol. Oh, dari nol. Jadi dari bahan mentah jadilah sepatu. Terus yang perusahaannya apa? dari dinamain diri sih. Oke, penamaan brandingnya ya, Iya. sepatunya ya. Tapi untuk membuat sepatu prosesnya kan banyak kan. Bahan baku. Perintilannya ya. Andanya, makanya saya pikir Oh itu kalau kamu salah sepatu lagi kita sisanya nggak dari keluar. sepatu luar. Berapa ini mas dia sepatu yang ada varian lima? Tapi juga harganya Pak Abel Bukan bukan. varian semuanya. Oh, semuanya. Enggak nentu Pak. Kan beda bersama Pak. Tapi semuanya kan ya. Jika Bawah. izin dari hotel approach itu makon, jadi kita mau Kita nggak usah brand lain sama salah kita bisa Oh, brandnya. dia nggak punya brand, dia nggak punya. Yang brandnya sendiri tapi penjualannya nggak ada Pak. Untuk satu sedikit. Jadi kita ngambil Desain pakunya nggak ada ya, desain sendiri desain untuk. yang Ya, apa aja ini. ya desain untuk produk ini kan. Maksudnya untuk si produk. Kelihatannya oh ini Pak. Kalau misalkan yang pakai Yang dari perusahaan lain kan dicampur jadi diambil kan. ini yang custom. Nah, ini custom Pak. Ini AL project Pak, ini dua. Ini satu. Ini brandnya. Kalau yang ini custom ya Pak. Jadi dari brand dari awal. Kalau ini Bali apa? Bali Skills. Ini sebenarnya punya prospek yang secara memiliki produksi operasinya apakah diambil secara masalah Penjualannya tingkat penjualannya mereka welcome. Tapi kalau untuk penekanan kita solusi pada teknologi mungkin agak sulit karena agak sulit. Iya agak sulit. Karena mungkin kita teknologi ya. Ini aja deh. Saya agak tertarik dengan sepatu karena kemarin pun saya juga ada sepatu dan saya mau beli sepatu enggak ya. Coba nanti hitung dulu dengan BM. Nanti habis itu bandingkan dengan supportnya. Jadi kamu mau ngitung BM mungkin itu berdasarkan banyak kali gitu. Tapi kamu tunggu kaitannya dengan model kamu bisa pakai sambungin. Tapi berarti untuk produknya ini untuk brand sepatu atau Berarti sepatu dong. ada juga sofa dan juga project yang aku ini mereka itu punya brand Oh, enggak sepatu. bukan sepatu yang Sama siapa? Nah, lu presentasi kapan? Sesi apa? ini yang programming. Mulai UAS. Sisi kuliahnya ke bawah. Sama siapa? Ini deh. Di aja yuk. Pertanyaan Ada berapa tuh? Oh yang warna-warna bahan. kalau yang marketing kayak satu Asia mungkin sama Joshua juga sih. Enggak ada. Gue yang paling enak kayaknya. Ada nggak sih bahan baku penggunaan dalam menjadi satu sepatu? Bapak Tapi tidak dalam bentuk uang ya. Putra aja kan yang yang selain itu itu. Misalnya saya butuh
kaitannya yang ini airnya berapa, Sebenarnya nggak ada. enam soal Langsung berapa, ujian desain tulis ya. ya meterannya ada iya nggak? Kan cuma Untuk awalnya sendiri, tapi untuk cuma semester SKS itu doang dan kalau nggak menentukan pokoknya kalau lab Itu bisa lab belum nilainya ya, dua. itu mereka per 25 pasang ada yang 100 pasang Ya tapi pastinya pastinya mereka susah tidak? mereka memperkirakan Mereka bakal jauh sih. Karena sekali Sekali ini Gak beda tuh aja. itu satu batu untuk beberapa produk. Iya. Tapi ada Enggak. berapa meter, berapa meter sih dari situ? Bodoh amat. Saya berarti selalu dalam ruang. Capek banget tuh masih gitu. Bodoh amat. Ben nanti mau lihat ya. Jadi sama siapa? Oh, bahwa terus yang tertarik saya kenakan dia. Kalau people sendiri kan saya waktu mengerjakan ya. Cara mengerjakan Jadi ya Pak. kurang mewakili masalah. Apakah mereka bermasalah yang Kita tunjuk ya. sebenarnya enggak ya? Enggak ada masalah ya sebenarnya. Ini sama mepet ya. Kelas D. Kan jalinan programming Dia ngajar PK. Iya, Pak. Iya, dia memang ya oke lah karena ini Pak saya agak tertarik dengan sepatu-sepatu UMKM dijadikan output jurnal gitu. Oh, bagus Pak. Makanya saya challenge kelompok ini bisa dari data perizilannya gitu. Bisa. Kalian menjaga hubungan baik nggak dengan si Nah, itu UMKM? maksud saya. Baik. Karena warga sendiri temannya bibi saya. Oh, temennya Bibi. Oh, teman bibi. Nah itu maksudnya gini, kalian cuma diminta buat nyari data pendukung aja sebenarnya. Karena sisanya tuh yang ngerjain bapak ini. Yes. Gitu. Dan coba ditampilkan di dalam program. Saya mau ngumpulin sepatu. Saya bukan makalah sepatu tapi makalah penelitian sepatu juga. Kalau ini babe. Ya. Saya tertarik dengan sepatu. Karena kalau dia tidak mewakili banget kan gitu ya. Kan tadi sudah saya tanya ini dia tidak jadi masalah. Saya yakin sebenarnya bahan ya. Apalagi gaji. Dia berapa pegawai? Iya, iya dari kalau dari ke sana bisa nambah Pak. Awalnya jadi tidak nambah dulu. Kelompok berapa? Satu. Oke, nah, kalau ini sudah. Kalau pakai apa sih tadi ini? Manual ya? Excel. Apa yang di Excel kan? Hitungannya apa? Apa sama bagi-bagian? Bagi-bagian. Dari titik apa namanya namanya bisa dia suruh kayak gini. Enggak, iya Excel kan kamu dapat titik pot. Itu mau keluar grafik itu manual apa pakai apa? Oh manual. Oh di Excel cuma masukin angka saja. Oh, oke. Ada nama fitur Excel solver. Pakai itu enggak? Enggak. Jadi robot. Kayak apa? Apa? Dan sebagainya. Oke, jadi gini, forecasting itu kan tujuannya sebenarnya supaya sebuah UMKM itu bisa mengetahui prediksi penjualan di masa yang akan datang. Kalau masa yang akan datang itu belum tentu masih eksis, tapi setidaknya di masa itu kita sudah punya gambaran melalui kesempatan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kalian hanya mendapatkan apa sambil forecasting terus 40 tahun selama perencanaan apa di bawah gitu. Enggak jadi misal di bawah ketika kamu melakukan sebuah sebenarnya kan rata semakin ada. Bagaimana sih sebenarnya harus cara mereka menentukan BEP-nya apakah sudah betul gitu semakin banyak kemudian proses produksi dan sebagainya harus demikian karena forecasting itu sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya forecasting itu menjadi jembatan awal untuk membentuk BEP dan juga mempersiapkan program meskipun di dalamnya itu sih beda-beda mungkin ya setiap penjurusan lain tapi kan biasanya kalau saya sebelum saya mau bergerak lebih lanjut saya minta sama forecasting dulu kira-kira supaya kan namanya prepare kan di awal hasilnya kan meskipun materinya di baju jadi sebenarnya ini paling penting adalah kamu satu di hasil forecasting dulu membuat proyeksi itu ada seleksinya di mana di labirin juga hasil dari ini Excel itu tapi dan setiap di sini ada betul betul
Tetapi gini, untuk seterusnya ya, saat kamu berbicara sebuah data dan ada hasilnya, kamu tidak boleh visualisasikan itu dalam sebuah apa supaya membantu orang lebih memahami perjalanan presentasi. Karena kalau kamu hanya ada kalau kita orang suruh bikin lagi, kalau ini naik dan ini ke serunya, jadi mikir. Tapi kalau orang kamu lemparkan ambil kayak baca itu, orang bisa melihat mana sih yang sebenarnya dalam periode 10 tahun itu terjadi, apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah selalu lain ini, ini ada indikator 10%. Untuk kedepannya setiap kamu berbicara data, visualisasi. Oke ya? Dan juga harus bagaimana mereka mempersiapkan forecasting sebisa mungkin cari jawaban-jawaban yang jangan terlalu asumsi sendiri atau jangan berdasarkan tapi berdasarkan orang-orang itu bersama itu biasanya bagi perusahaan-perusahaan itu bagi sama si negara supaya mereka juga menjadi tujuan. Saya yakin semua UMKM pasti punya tujuan yang sama lebih besar lagi. Ya betul, kalau mau lebih besar tapi tidak bisa mempersiapkan menjadi besar. Misalnya kalian datang ke sana untuk membantu rapat seminar, apa pekerjaan mereka. Kalian kan konsultannya selama ini. Oke? Mesti ya, mungkin dari saya tidak banyak penulis di sini. Oh, satu lagi, perhatikan penulisan tabel dan gabungan. Ada tabel yang tabel 11 tapi tidak ada titik setelah angkanya. Sebenarnya bukan itu harus tabel ya. Tabel bab titik tabel nomor berapa? Misalnya di tabel bab 2 di tabel pertama di tabel kedua di bab 2 tabel 2. Coba cek ground of yang Dimas ya. Ya. Ini kalau kayak gitu jadi standar nih. Yes. Sejauh ini. Oke, begitu Pak Rizal yang bisa saya sampaikan sejauh ini dan sejauh mata-mata. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Mas Yosua atas Pak Yosua atas masukannya. Dicatat, mudah-mudahan dicatat. Ada rekam lah ya. Iya. Mudah-mudahan nggak noise sama suara kita yang ngobrol. Dari tadi saya ngobrol sama Bu Yanita, sama Pak Haris dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa tetap kedengaran. Tapi dicatat aja kalau ada. Selanjutnya Bu Imas silakan. Oke, terima kasih Pak Rizal. Mungkin ke halaman 34. Buka aja, tak Dibuka punya aja, dokumennya. Pak. Tadi saya lupa mau bilang itu. Bu, saya izin catat ya, Bu. Iya. Pak, itu saya Oh, mau catat kopi ini, Pak. Pak. Makan dulu ambil aja. Siap. Boleh kan? Boleh dari. Si itu. Atas siapa? Itu. Ada kita nggak apa-apa. Oke, halaman 34. Tidur aja ya. Tapi Nah, itu biasakan nanti dari lingkungan internal ke perusahaan itu tambahin 2-3 kalimat pengantar ya. Itu. Nah, terus di halaman berikutnya yang terkait pemasok itu kan catatan dari si ownernya. Coba kalian bikin tabel ya biar rapi. Ya kan? Itu kan kalian olah lagi gitu, kalian bikin tabel si pemasoknya, nama pemasoknya itu apa aja, terus dia tuh pemasok apa, apakah bahan bakunya, apakah apanya gitu kan, maksudnya bahan baku kan banyak kan, ada yang apa kulit sintetisnya lah, apa lemnya lah, apa apanya gitu segala macam. Nah itu dijelasin jadi kayak nomor, nama pemasok sama item yang dipasok apalah atau keterangannya apa gitu. Menambahkan untuk yang masuk itu dari info project sendiri dan itu kalau toko itu akan seperti apa? Iya nggak apa-apa, maksudnya itu kan list pilihannya kan ditulis, nah nanti kalian jelasin kan di situ kan kalau misalnya dari 11 toko ini tuh
nggak setiap bulan itu sebelah kiri, tapi opsinya dari 11 supplier ini kan gitu. Nah kemudian yang bagian perantara halaman 36. Oke, yang perantara. Jadi perantaranya siapa aja sebelum kalian bantu? Dia jualan online kan? Oh iya benar. Kalian kan fokusnya marketing di soal faktunya, ya kan? Nah mungkin di atasnya sebelum 3.1 di bagian yang sininya kalian jelasin bahwa pada analisis pemasaran ini akan fokus pada brand soal faktu yang dimiliki oleh project. Jadi biar nggak bingung gitu, biar kok tiba-tiba bahas nama sepatu gitu di project. Nah terus tadi sampai perantara ya. Nah perantaranya itu kan dia jualan di Shopee kan. Berarti kan ada Shopee, terus ada kurir ya kan, ada beberapa perantara kan. Dia dari seller juga nggak sih? Nggak ada ya. Nah nanti dibikin poin aja. Jadi poin A misalnya marketplace. Misalnya contohnya dia ada TikTok nggak pas awalnya, cuma Shopee doang. Shopee doang. Nah udah kalian tulis marketplace Shopee. Dia perannya apa? Terus yang kedua misalnya kurir, ya kan, kurirnya biasanya siapa ya, tapi kan itu udah terintegrasi sama si Shopee kan, nanti perannya apa, jadi dijelasin situ. Nah terus yang nomor 4, yang pesaing, analisis pesaing. Nah di sini kan kalian menganalisis pesaing yang ada di toko online ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah mungkin bisa kalian buat tabel, bikin perbandingannya ya, apa yang membedakan antara si Solvato ini sama si brand-brand kompetitor lainnya ya. Nanti indikatornya kalian sesuaikan lah, misalnya dari segi harga, dari segi variasi, dari segi promosinya, apa itu segala macam, itu bisa termasuk misalnya ratingnya kalau misalnya dia jualannya di sama ya platformnya juga, misalnya kayak yang Kira Hills, dia apakah cuma di Shopee doang, apa di Tokopedia, apa, terus sosial medianya gimana, apakah mereka aktif atau enggak, apa segala macam, itu contohnya. Nah kemudian halaman 39. Nah ini ya itu. Ini kan kalian mengambil data dari sekunder kan. Nah ditulis sumbernya siapa, sumbernya dari mana, di bawah gambar. Nah untuk penomoran gambar ini berlaku yang lain juga ya. Jadi gambar tabel itu penomorannya, misalnya gambar satu itu berarti gambar di bab 1 urutan keberapa. Jadi kalau misalnya ini kan ada di bab 3, misalnya ini adalah gambar pertama di bab 3, berarti gambar 3.1. Tabel juga itu, tabel 3.2. Kalau misalnya nanti di bab 2, berarti gambar 2.1 ya, kayak gitu. Terus nah ini kalau kalian mengambil sumber dari yang lain, itu dicantumkan ya sebenarnya dari mana. Terus yang di halaman 44, ini kan ada kayak poin kayak gini ya, yang strike kayak gini. Nah itu tuh diganti, jadi kalau penulisan laporan atau ilmiah itu tidak menggunakan bullet point kayak gitu nanti ya. Nah, jadi kalian pakai poin-poinnya, misalnya A kurung, B kurung, C kurung. Jadi hindari penggunaan bullet point. Nah terus yang halaman 45 itu kan membahas produk kan. Nah kalian kasih contoh beberapa produk ini kan cuma 1 doang ya. Kasihlah 3 sampai 5 yang best seller, atau yang kayak gini kan ada macam-macam kan, dijelasin gitu. Itu produknya apa ya, terus terbuat dari apa, bahannya apa segala macam. Nah terus yang bagian ini gak usah dicantumin, karena kalau yang ini yang apa proses pemesanan ya, ini masuknya ke strategi 7P yang bagian proses ya, bukan produknya gitu. Terus nah halaman 47 yang bagian promotion, disitu kan jika pelanggan memesan 100 pasang sepatu maka akan mendapat potongan harga 100.000. Itu potongan harga per sepatu apa
totalnya. Totalnya. Nah itu diperbaiki lagi ya kata-katanya, karena kalau kayak gitu bacanya seolah-olah itu potongan harga per sepatu ya. Jadi akan mendapatkan potongan harga dari jumlah totalnya sebesar 100.000 misalnya ya. Terus 48 kan di situ kalian membahas promosinya, dia bilang apa di sini dibahas dia sudah mempunyai TikTok sama Instagram. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya kalian tambahin satu contoh kontennya. Yang awal ya, yang belum kalian bantu itu kayak gimana. Nah, terus kalau misalnya dirapetin kanan kiri gini, dijadiin satu aja. Jadi misalnya gambar 3.2 profil sosial media LA Project dalam kurung Instagram dan TikTok kayak gitu ya. Jadi gitu, kalau yang didampingin kayak gini disatuin aja. Kalau mau dibikin dua jangan didampingin gitu, tapi atas sama bawah. Terus kalau nulis kayak gini itu di-mention ya. Misalnya gambar LA Project sudah memiliki sosial media seperti yang terlihat pada gambar 3.2 gitu. Tampil juga. Nah, terus untuk yang riset pasar yang halaman 50 G-form itu dipanjangin ya Google Form. Terus metode pengambilan data itu ditambahkan informasinya. Terus list pertanyaannya udah dimasukin ya? Iya. Oke, nah terus hasil riset coba halaman 2. Hasil riset kan kalian tuh hasil demografinya dimasukinnya ke analisis segmentasi ya. Nah itu dimasukinnya ke sini dulu hasil risetnya. Terus kalau misalnya penyajian data hasil riset pasar itu tuh jangan dibikin kayak gini, karena kalau dibikin kayak gini yang baca itu bingung ya enggak, jadinya apa gitu kan intinya. Nah, jadi kalau yang hasil riset pasar harusnya kalian pertama kan kalian menanyakan tentang demografinya kan, profilnya kan kayak usianya, pekerjaannya, terus pendapatannya apa segala macam. Nah itu kalian ini apa tuh namanya? Kalian dibikin kayak tabel gitu. Jadi misalnya mungkin nanti kalian bisa lihat dari contoh jurnal penelitian. Jadi misalnya kan di situ ada pertama indikator. Indikatornya itu misalnya, jadi tabel pertama kalian bahas misalnya demografi ya kan. Oke, indikator yang pertama misalnya ini ditanya jenis kelamin nggak, apa udah langsung 100% perempuan ya? Iya, udah. Berarti kan jenis kelamin nggak kan? Misalnya berarti kan usia ya kan. Nanti kan usia kan ada range-nya di bawah, range berapa sampai berapa, range berapa sampai berapa, range berapa sampai berapa. Nah, nanti di sampingnya, kolom sampingnya itu dikasih keterangannya jumlahnya berapa, terus persentasenya berapa. Jadi dibikin tabel kayak gini. Usia ini berapa sampai berapa, ini berapa gitu kan. Terus nanti di sini indikatornya apa lagi? Misalnya di sini pekerjaan. Ya kan? Udah pekerjaan, terus bawahnya apa pekerjaannya, misalnya mahasiswa, karyawan swasta, ibu rumah tangga, nanti ininya berapa ya itu. Karena apa? Karena untuk memudahkan membaca informasinya. Nah nanti dari satu itu kan tabel pertama membahas demografi. Nah nanti di situ kalian jelasin si demografinya itu, tapi bukan satu-satu, secara general. Jadi kalian jelasin yang poin paling signifikannya, misalnya dari aspek usia didominasi usia berapa sampai berapa, terus dari pekerjaan didominasi sama pekerjaan apa, kayak gitu. Nah nanti ini kan ada model sepatu, ukuran, itu kan preferensi ya, preferensi produk kan. Saya sekarang belum. Nah, preferensi produk itu kan sampai poin yang 6 tuh, yang untuk model sepatu heels kira-kira berapa harga yang cocok kayak gitu. Nah, itu kan kalian bikin lagi tabel lagi tentang preferensi produk ya. Nah, dari situ nanti kalian masukin tuh indikatornya, model sepatu yang paling diminati. Yang pertama siapa? Heels, flat shoes, semi sandal, boot berapa itu sampai nanti ke
range harga. Nah di situ kalian menganalisisnya, ngasih penjelasannya berdasarkan tadi. Oh berarti orang-orang tuh lebih suka ke produk ini apa? Heels ya, heels dan flat shoes ya, soalnya di fotokopi warnanya sama. Heels sama flat shoes. Oh ternyata wanita itu menyukai produk heels sama flat shoes apa segala macam. Jadi kalian jelasin kayak gitu. Pertama apa, kedua apa. Jadi kalian lihat yang paling signifikannya, ya. Paling signifikan itu bisa dilihat dari yang paling besar atau paling sedikit. Itu. Jadi kalian tergantung kalian mau nge-point out-nya di mana. Tapi kan karena kita ini mau ngasih rekomendasi apa yang paling disukai oleh customer, berarti kan kalian point out yang paling besarnya, ya. Itu. Nah terus kan jangka waktu, terus faktor waktu, terus suka membeli sepatu secara online atau offline, seberapa seringkah, terus apakah suatu dipromosikan akan mempengaruhi, cenderung membeli, nama brand sampai elemen. Jadi menurut kalian kalau dikelompokkan kira-kira jadi apa? Perilaku konsumen nggak? Bisa nggak masuk ke perilaku konsumen? Iya kan? Itu kan perilaku dia kan? Perilaku konsumen ketika dia tuh seberapa sering sih beli sepatu? Dia tuh kalau beli sepatu senangnya di online apa di offline sih? Berapa uang yang dia spending untuk beli sepatu? Nah itu dibikin hasilnya tadi dibikin dalam 3 tabel. Ya berarti masing-masing tabel ada penjelasannya. Penjelasannya itu tadi yang paling signifikan aja, ya apa? Nanti kalian elaborate lah gitu. Nah kemudian untuk hasil STP-nya, gini, segmentasi itu apa? Segmentasi itu apa sih? Itu kayak pembagian potensi yang Oke, segmentasi itu kan pengelompokan market, ya kan? Nah di sini yang mau kalian fokusin, jadi indikator utamanya itu apa? Usia apa pekerjaan? Usia. Nah jadi kalau misalnya ini kan kalian udah membagi ya demografi, usia apa segala macam, tapi ini tuh apa ya, segmentasinya berdiri sendiri-sendiri. Jadi yang dimaksud dengan segmentasi dari hasil riset pasar kan berdasarkan usia. Jadi di sini ada berdasarkan usia ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah berarti kalian mengelompokkan si market si konsumen ini menjadi 5 segmen. Di bawah 20 tahun, 20 sampai 30, 30 40, 40 50 sampai di atas 50. Nah, caranya segmentasi bukan dikelompokkannya dari hasil riset yang tadi mentah-mentah kalian itu, tapi yang dari coba dilihat spreadsheet-nya ada nggak? Hasil Google Form. Belum ya udah. Nah, nanti kan di spreadsheet itu kelihatan kan? Oke, orang yang di bawah 20 tahun dibikin kayak tabel tadi. Orang yang dari di bawah 20 tahun itu mereka rata-rata pekerjaannya apa? Jadi ini adalah pengelompokan hasil survei tadi tapi berdasarkan usia. Nangkep nggak maksud saya? Berarti yang sebelah kirinya itu adalah usia, terus ini ya pekerjaannya deh. Iya, jadi misalnya pekerjaannya apa? Jadi kan enaknya kalau ada spreadsheet sih. Jadi kan di spreadsheet itu kan usia, terus ini apa? Ada preferensi. Tadi kan yang saya bilang ada demografi, ada preferensi, sama ada behavior ya, perilaku konsumennya kan. Jadi misalnya usia 20 tahun. 20 tahun itu didominasi oleh orang yang statusnya apa? Pekerjaannya, berapa rata-rata income-nya, preferensinya mereka lebih suka ke yang mana, behavior yang mereka lebih suka ke yang mana. Pasti nanti dari 5 kelompok ini akan kelihatan bedanya. Ya enggak? Akan kelihatan kan bedanya. Nah dari situ baru kalian menentukan targetnya. Kelompok mana yang mau kalian pilih? Ya, kelompok mana yang mau kalian pilih? Nah ketika misalnya oke, kelompok nomor 2 yang mau dipilih, ya. Nah dari itu kan kelihatan kan behavior dia, preferensi dia kayak gimana. Nah itu nanti yang akan kalian rekomendasikan untuk pengembangan produk sama itu. Oke, paham kan dari sini untuk yang segmentasi. Jadi jangan berdiri sendiri-sendiri gini, karena kalau kayak gini ini namanya pengelompokan hasil survei, bukan segmentasi gitu ya. Berapa? ini berarti untuk usia saja ya Bu yang dikelompokkan seperti itu.
Nah makanya saya tadi tanya kalian mau melihat indikator utamanya dari mana? Dari usia apa dari pekerjaan? Karena kalau misalnya usia saya berarti tadi terbagi menjadi 5 kelompok. Tapi kalau misalnya kalian mau mengelompokkan berdasarkan pekerjaan, mana tadi pekerjaan apa sih? Atau status, itu kan ada 3 kelompok, ya kan? Itu tergantung. Tapi kalian tadi sih usia, ya kan? Itu terus. Nah untuk strategi yang price kan di situ kalian bilang yang cocok yang direkomendasikan adalah harga personal. Nah nanti bisa dijelaskan lagi harga personalnya. Terus untuk strategi produk, di sini kan kalian memberikan beberapa saran, ya kan? Saya mengkolaborasikan dengan apa? Mengkolaborasikan model sepatu yang diproduksi dengan model sepatu yang dijual satuan apa segala macam. Itu dibuat poin-poin jadi biar kelihatan berapa poin sih yang kalian rekomendasikan, kayak A apa, B apa, C apa. Terus habis itu kayak price tadi udah. Nah strategi promotion, kalian di sini sempat bikin konten nggak untuk konten? Boleh lihat nggak? Si Francisca jadi talent. Semuanya Pak. Semuanya? Michael. Iyalah janganlah emang. Oke, contoh konten yang kalian bikin deh mana? Yang udah kalian bantu. Yang paling viral mana? Oke. Oh ini yang paling viral? Berapa viewer? 700. 700. Viewers. Gedean review dan reviewnya babe. Oke, ini berarti kalau dikaitkan ke teori, ini masuk ke apa? Promosi apa? Sifatnya? Informatif apa persuasif? Informatif, ya kan? Nah, kalian tulis di sini. Jadi misalnya bikin konten yang sifatnya informatif dan persuasif. Tujuannya apa sih informatif? Apa sih persuasif? Tujuannya untuk apa? Terus kalian masukin contohnya ke sini. Ya biar kelihatan gitu yang kalian bantu itu kayak gimana. Nah nanti kan kalau di laporan kan nggak bisa kelihatan, nggak bisa digerakin kayak gini kan. Bisa kalian tambahin linknya atau barcode, jadi ketika baca di scan langsung ke konten ke kontennya. Itu sih paling. Udah. Oke. Baik, terima kasih Bu Imas. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Pak Haris. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Riza, Imas, Pak Siswa. Selamat pagi teman-teman semua. Oke Pak. Oke, saya cuma mau nanya, dari teknologi yang kalian udah buatin, seberapa besar manfaatnya terhadap UMKM? Jadi kami berhasil mendapatkan, untuk meningkatkan brand awareness-nya, kami berhasil mendapatkan reach account sebanyak 9.031 jangkauan Pak. Jadi untuk meningkatkan brand awareness. Brand awareness itu pakai Instagram itu ya? Sepatu Pak. Instagram sepatu ya? Nah, ini Pak. Ini ya, yang 9.031 ini ya. Dari brand awareness ini ada nggak dampak yang signifikan itu ya buat penjualan peningkatan penjualannya gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Tapi memang untuk yang tadinya kontennya yang benar-benar nggak ada tuh ada seperti story, feed dan juga reels. Terus yang kedua, dalam analisis development dan CMS, saya mau tanya, sebenarnya development itu apa sih? Oke, beberapa menurut saya development itu adalah suatu proses pengembangan yang di dalam itu mencakup desain, terus pembuatan dan infrastruktur lainnya pada sebuah situs.
ada sebuah situs Iya. situs aja. Pak, kita menambahkan gitu misalnya situs yang kita pakai adalah Google Sites, di mana kita mengimplementasikan Google Sites pada Google Sites project dan juga sepatu lainnya. Terus tolak ukur dari mana kalian mengembangkan ini? Ada tolak ukur dari mana? Ada pengembangan Google Site ini untuk kemajuan si UMKM. Ide apa juga sebenarnya untuk project ini kan memang dari segi sosial medianya atau website itu juga ada permintaan dari owner untuk dikembangkan gitu untuk meningkatkan benar-benar. Jadi tolak ukurnya itu karena sebelumnya memang pernah ada website untuk project, namun memang website itu tuh dengan penggunaan gambar-gambar yang lama, informasinya juga belum akurat. Jadi di sini kami membuat website project dan juga contoh yang lebih akurat dan juga dengan informasi yang terbaru. Dalam website-nya kan ini kan berdasarkan request si owner ya. Oke. Kalau dari mana website-nya kalian yang kalian pakai ini udah bermanfaat? Berdasarkan pengunjungnya kah, atau orang udah pernah beli informasi berdasarkan website kah, atau dari mana? Berapa ini dia dengan screenshot atau seperti itu yang kami buat, di mana di situ mencakup Google Sites dari project dan juga sepatu lainnya sama. Jadi di sini mencakup beberapa link yang dimana di situ ada social media dan juga Google Sites dari project dan sepatu. Dan izin menambahkan Pak, jadi saya pernah menyebar kuesioner pemasaran kan, lalu teman saya itu mau lihat Instagram dan e-commerce-nya, lalu saya kasih website ini, jadi Sudah terintegrasi Iya. dengan semuanya. Berarti sebelum membuat website kalian riset dulu nih, kira-kira website yang bagus kayak gimana? Ada nggak data yang menyampaikan kira-kira website yang bagus kayak gimana? Kan kalian di sini ngejelasin nih ada pilihan warna ya. Ya. Nah, kalian tahu dari mana itu warnanya cocok untuk customer, untuk pelanggan? kalau dari Algoritma sendiri sebenarnya kan kita cuma membuat satu website yang hidung yang kayak L Project digabung dengan Shopatu. Setelah kami berdiskusi dengan ownernya itu ternyata untuk L Project ownernya nggak mau dengan penggunaan yang seperti ini, jadi lebih menyesuaikan dengan logonya sesuai pada hijau, karena juga dari isi website L Project itu sendiri lebih menyesuaikan tentang produksi sepatunya, karena kalau misalkan kita terlalu menonjolkan brandnya itu takut brand yang bekerja sama dengan L Project itu merasa tersaing gitu. Jadi kita membuat dua website. Dan untuk Shopatu, kenapa kami menggunakan desain warna seperti ini? Karena sebelumnya tuh di e-commerce-nya yang pernah dibuat di Shopee itu sudah menggunakan warna seperti ini sih Pak. Jadi kita menyesuaikan. Terus oke, itu cukup tadi ke saya. Cuman terkait penulisan gitu ya. Coba halaman 73 deh. Nah itu yang halaman 73. Nah itu yang poin nomor 1. Tolong dilihat lagi margin penulisannya ya, yang bawah. Coba kalian margin ya tuh, lihat itu. Yang margin yang 1 meningkatkan dari awareness, sama yang atas, sama yang halaman nggak sama ya marginnya ya. Margin udah saya kasih note ya sini ya. Margin oke. Terus juga tuh 1, 2, 3, 4 tuh marginnya kejauhan tuh. Ini kalian ini ya bikin sendiri terus jadiin satu ya. Ya. Oke. Ntar kalau misalnya gitu di review lagi ya, ada yang ngecekin ya. Kemarin kan sudah saya kasih tahu sesuai dengan penulisan ya. Terus yang halaman 75 juga sama tuh, marginnya juga sama. Terus di sini kalian analisis penggunaan teknologi pada UMKM LF Project. Nah, LF Project itu kan sebenarnya kan kalian kalau saya cantumin nih, analisis penggunaan teknologi pada UMKM aja. LF Project itu kan kalian kan ada Shopatu juga kan. Si LF Project-nya itu si B2B-nya, si Shopatunya B2C-nya kan. Kalian udah nggak usah pakai LF Project, UMKM aja gitu. Nah di sini kalian jelasin baru ada LF Project itu apa, terus si Shopatu itu apa gitu.
kalian nggak jelasin kan di sini, ada nggak penjelasannya si kalau LA Project itu apa, misalkan untuk B2B-nya, terus si sepatu itu untuk B2C-nya nggak dijelasin kan di sini, nah dijelasin di sini ya. Oke. Terus berarti market dari tiap-tiap penjualnya kan beda-beda. Si TikToknya, kalau TikTok kan sebenarnya lebih ke si sepatunya kan, kalau LA Project sebenarnya lebih kalian ngebuat website untuk portofolio gitu kan. Nah, oke. Terus setiap tabel ada penjelasannya ya. Nah setiap misalkan nih di halaman 76 kan ada tabel 15 tabel Instagram terbaru. Nah di sini kalian kasih pada tabel 15 terdapat dikasih penjelasan ya gitu, kutip deskripsi dari untuk tabel kan di sini kalian nggak ada penjelasannya ya kan, nggak ada kan. Nah pokoknya setiap kalian bikin tabel atau gambar itu saya tandain ya, itu dikasih penjelasan ya. Misalkan pada gambar 20 ini merupakan sebuah reel Instagram ya, kalian jelasin Instagram ini berisi tentang apa kayak gitu ya. Pokoknya udah saya tandain ya ini ya, 78 halaman 79 sama belum ada gambar 21, dan terus diikutip juga misalkan pada gambar 21 merupakan gambar bla 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 gitu ya. Oke. Terus juga yang pada tabel nih, pada tabel kan kalian udah bagus nih, udah ngikutin arahan dari saya, kami grafik sama tabel sama grafik ya, halaman 86 juga. Nah di sini juga nggak ada penjelasannya juga, orang membaca terus membaca juga kecil kan di sini kan, halaman 86. Nah, kalau cuma masukin tabel aja gitu nggak ada penjelasannya, orang yang mungkin ibaratnya si orangnya nggak ngerti hitung-hitungan kan nggak tahu, oh ini apaan sih maksudnya cuma gambar gini doang gitu ya. Kasih penjelasan ya, itu ya, kasih penjelasan. Terus analisis development dan CMS. Karena di halaman 95 juga sama ya, ada penjelasannya juga ya, dari tabel 25 ya. Kalian mau jelasin juga nih, tabel 200 juga sama, halaman 97 ya. Terus saya masih penasaran yang warna ini, kan saya jelasin warna. Sebenarnya warna yang bagus itu apa sih untuk customer, untuk target kalian dalam pembuatan website? Kan kalian ngejelasin color palette, LA Project dan sepatu. Nah itu indikatornya apa? Maksudnya yang bagus buat customer tuh kayak gimana websitenya? Gambarnya, kualitas warnanya gitu, ada clean green, HB gitu. Itu sesuai keinginan customernya apa emang berdasarkan riset pasarnya gitu? Berdasarkan customer, ada nggak data yang nampilin atau kalian udah bikin questionnaire kah atau mungkin dari Google Analytics kah, ada nggak? Belum ya. Kalau misalkan ada nanti tambahin ya, nanti ya. Dari saya cukup itu aja. Kalau dicatat ya, dibenerin. Sudah Pak Haris? Ya, Baik, oke, terima kasih. Sekarang saya ya sebentar aja. LA Project ini ini tolong tolong koreksi kalau saya salah ya. Kalau LA Project ini ada perusahaan makhluk sepatu yang memproduksi sepatunya aja. Kalau sepatu itu mereknya si owner. Betul kayak gitu ya yang membedakannya ya. Baik. Kalian fokusnya kemana ini produknya? Gimana? Untuk pemasarannya ke arah sepatu, untuk perhitungan LA Project sepatu ini seperti itu. Sepatu ya. Oh, oke. Tapi mereknya lucu juga sih sepatu. Tapi justru itu kalau di marketing oh itu relate ke Iya, cute sih sebenarnya namanya. Itu emang nama si ownernya yang ini sepatu. Keren juga ya si ownernya. Bu Siti siapa? Bu Agung Setiawan. Nah, itu bapaknya. Oh, bapaknya. Bapak baik.
Eh, tadi temennya bibinya Najwa ya? Iya. Sebelum memilih si LA Project dan Sumato ini ada alternatif UMKM lain nggak? Kalian? Kita mencari banyak sebelumnya. Makanan sebelumnya. Iya. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya udah gue LA Project aja deh? Apa karena saudaranya? Apa karena apa? Kalau dari office saya sendiri, saya kemarin karena nggak dapat reach out dari tempat UMKM makanannya, jadi saya nanya mama saya, terus mama saya menyarankan bibi saya punya temannya itu yang memproduksi sepatu karena sebelumnya bibi saya juga sering kasih sepatu sama temannya. Bibi itu adiknya mama berarti? Iya. Oh. Najwa di dalam PBL ini apa aja tugasnya Najwa? Saya Ngerjain apa aja kamu? saya main Menpro. Kalau Francisca? Kalau yang aku rasakan sebenarnya kita udah mengerjakan barang dari analisis kondisi UMKM ya Pak. Tapi saya di sini memasukkan analisis dan juga saya mengerjakan pemasaran. Pemasaran. Adinda? Kalau saya di bagian teknologi digital itu membuat konten plan. Oke, Dwi? Kalau saya di bagian sosial media di teknologi digital. Oh jadi kalau kita dua orang yang ngerjain. Iya. Si Michael nanti ngerjain apa? itu keseluruhan ya Pak, yang bantu kita. Asli, bahasa dibantu-bantu. Iya juga Pak. Tim orang Leadernya Jadi yang kita yang mengarahkan. Oh dia ketuanya itu si Michael? Iya. Oh. Jadi terserah Michael mau nyuruh siapa gitu kan nanti kita lakuin. Iya. Kalian nurut banget. Nyuruh lagi ibaratnya. Dia dikasihkan tugas. Dan nggak apa-apa. Nah, itu kan teknik Dia semua. mengarahkan. Nggak masalah. Tapi kalian nggak keberatan kan diarahkan oleh si Michael kan? Sudah menerima dia sebagai ketuanya gitu ya? Malah kami senang Pak dia Iya, itu sangat. Oh kalian tipe yang ini ya, yang kayak apa di Ayomi. Ayomi gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke, saya mau nanya terkait satu pertanyaan aja sebenarnya. Menurut kalian, kenapa produksi sepatu nih ada strength-nya? Di strength kalian itu LA Project memproduksi sepatu wanita dengan brand lokal. Kenapa masuk ke strength? Apa yang jadi strength-nya di situ? Wanitanya kah? Sepatunya kah? Lokalnya kah? Jadi menurut kami kenapa sepatu brand lokal itu masuk ke strength, karena kan zaman sekarang apalagi Gen Z tuh mungkin sering beli produk itu di online, barang-barang itu dari luar negeri gitu Pak, mungkin sering belinya itu dari negara Cina. Jadi di sini tuh untuk produk sepatu project merupakan produk yang lokal itu supaya meningkatkan brand awareness kepada masyarakat gitu bahwa ada usaha produksi sepatu dari Indonesia gitu. Jadi bukan dari toko aja tapi benar-benar ada usaha produksinya. Berarti yang ingin kalian tonjolkan sebagai strength adalah dia lokalnya kan sebenarnya ya. Nah itu yang saya nggak tahu gimana cara kalian menyampaikannya gitu. Karena kalau misalnya dilihat LA Project adalah apa nih? LA Project memproduksi sepatu wanita dengan brand lokal. Apa yang mau kamu bagusinnya gitu? Apakah si wanitanya? Apakah produksinya atau apa? Nah itu harus clear. Misalnya produk lokal, produk dalam negeri asli buatan apa gitu. Nah yang gitu-gitu yang mungkin harus clear. Karena nanti akan kaitannya dengan strategi akan kalian tunjukkan. Apalagi dengan opportunity yang memang benar yang kalian sampaikan, adanya dorongan pemerintah terhadap brand lokal itu menjadi sebuah sebuah opportunity yang sangat besar sebetulnya untuk brand lokal. Cuman itu dia untuk mengkaitkan itu berarti bagaimana kan menyampaikannya terkait brand ini sebagai brand lokal yang memang nah ini di SWOT ini kalian LA Project atau Sufanto LA Project ya kalian ininya ya. Kalau Sufanto cuma di pemasarannya ya berarti. Iya, lebih susah. Oke, cukup sih dari saya itu aja. Ada lagi? Tahu nggak LA Project apa? Lenteng Agung Project. Iya. Wah, saya Dia baru percaya. kalau LA memang Agung, cuma saya pikir LA itu apa? Saya sebenarnya ada dua tebakan saya. Yang pertama nama pemilik. Iya. Ternyata kan Siti Hadijah apa siapa namanya pemiliknya kan? Pak Agung. Yang kedua pas lihat alamatnya Lenteng Agung ya udah apa lagi. Kalau saya kondisi kita. Ya kan? Memang kayak Sherlock Holmes saya itu. Kayak dari depan. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau ditambahkan? Cukup ya. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan tutup untuk sesi presentasi ini. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami dan terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu dosen. Selamat pagi, terima kasih. Tolong kirim ke kelompok selanjutnya siapa? Si Revan ya? Iya, Pak. Gaskan langsung.
Wah, Pak, ambil itu dulu kita Irfan. saya dapat WhatsApp dari Shopee 12 tidak kesan tanpa kehadiranmu nih. Gimana ya? Oh, ada yang Francisca namanya? Francisca siapa? Oh. Siapa? Jika-jika gue ya. Keren sih ya. Medan banget. Aku udah dapet ya, apa ya kalau ya udah dapat ya. Aku tahu mau di janji makan. Menambahkan sih. Saya juga dari kampus. Iya, di belakang pegang ini, yang orang-orang di belakang pegang ini pas megang sini. Iya. Ya, jangan lupa ya tadi saya pesan saya. Kalau dapat kabarin saya. Ya. Ya. Pak, ini izin diambil apa ya? Oh, Iya. Oke. Kuenya kalau mau. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Udah. Sabar. Mama mau ngambil laptop. Enggak. Oh, laptopnya ini udah dilihat ya? Soalnya pada pakai laptop sini. Kasihan sama. Sama siapa? Oh, siapa sih? Mark. Ayo jebret. Kemarin tuh saya tuh makan minggu sekalian sahur, jadi kan sahur lagi. Belajar lagi. Kemarin kerja berapa? Mau jam bulan masuk. HP, Pak.